Where intention goes, energy flows. Hai, welcome back to Woman in Talk. Di episode kali ini kita akan membahas tentang the law of attraction. Dan hari ini kita akan membahas bersama Mbak Riri dari Indonesia yang antusias dan passionate terhadap topik ini juga tentang bagaimana mempraktikkan the law of attraction di kehidupan sehari-hari. So for anyone who is interested, please stay tuned. Halo Mbak Riri. Hai, apa kabar Nis? Mbak, alhamdulillah baik Mbak. So Mbak Riri, please perkenalkan diri Mbak Riri dulu. Oke, thank you banget nih semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan aku Riri Artakusuma. Sampai dengan detik ini, kerjaanku apa sih? Kerjaanku sampai dengan detik ini adalah radio host di salah satu radio swasta di Jakarta. Kemudian sampai dengan detik ini juga masih aktif sebagai trainer, voice coach untuk profesional terutama, dan pastinya masih aktif sebagai ibu 2 anak. Itu dia. Keren Itu banget. aja sih nih sebetulnya. Keren banget sih Mbak. Iya, biasa aja sih. Karena banyak banget perempuan-perempuan hebat sekarang kan. Waduh, luar biasa deh. Keren-keren banget. Sekarang perempuan tuh udah banyak yang keren-keren. Kebetulan hari ini kita akan membahas topik yang juga gak kalah keren. Dan terutama Mbak Riri juga salah satu orang yang passionate terhadap topik ini, yaitu the law of attraction, ya kan Mbak? Karena belakangan ini mungkin karena pandemi kita udah stuck di rumah, mungkin banyak artikel yang kita temuin di internet ngomongin tentang the law of attraction sambil di rumah, sambil menarik apa yang kita mau dapetin atau capai nanti setelah semuanya itu balik seperti semula, insya Allah gitu ya. Betul. Nah, terus gimana nih Mbak, menurut Mbak the law of attraction tuh definisinya apa sih Mbak? Sebenarnya kalau kita bicara the law of attraction, udah common banget. Bukunya juga udah banyak banget sebetulnya kan, dan orang udah semakin tahu, sekarang LOA. Kalau orang-orang lebih menyingkat tuh LOA kan sekarang. LOA kayak gitu-gitu deh. Pokoknya banyak banget yang ngomong. Tapi kalau kita bicara law of attraction itu sendiri, aku lebih kepada ya kayak definisi secara definitif banget tuh mungkin aku nggak terlalu memahami detail ya, tapi aku cukup memahami gini aja, kayak kita menerjemahkan apa sih law of attraction ya, hukum tarik-menarik. Tapi kemudian apa sih yang ditarik-menarik itu? Nah, yang tarik-menarik itu adalah hukum kayak misalkan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Itu aja sih sebetulnya yang aku ketahui, bahwa ketika kalau diterjemahkan dalam kehidupan itu kenapa sampai ada yang namanya law of attraction itu kan adalah sebuah intensi, mulainya dari intensi, dari niat kita, dari apa yang kita fokuskan, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita inginkan, kemudian sangat antusias sampai kita menggebu-gebu. Nah, itulah yang mendatangkan yang namanya attraction sih, tarik-menarik. Karena ya macam kayak kalau kita ada besi gitu ya, kemudian dengan besi berani kita hadapkan, itu kan tarikannya semakin kuat. Nah, barangkali itu yang aku bisa terjemahkan bahwa ketika kita punya keinginan kuat, intensi kuat, atau pikiran, fokus kita kuat, mungkin apa yang kita fokuskan, apa yang kita pikirkan, itu nanti akan menarik suatu ketika sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Itu aja sih definisi menurut aku ya, karena kalau kita baca buku juga udah banyak banget, kita googling aja juga udah banyak banget sebenarnya. Kalau ngomong definitif apa sih loa, ya hukum tarik menarik. Tapi aku pribadi adalah apa yang kita fokuskan, apa yang kita intensikan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu bisa jadi menarik, bisa jadi. Awal mulanya tuh kenalnya dari mana? Kalau ngomong kenal itu karena dari dulu sebenarnya gini, di awal tahun 2007, aku pernah punya kesempatan siaran di radio Smart FM. Di situ radio yang aku juga nggak nyangka ya, maksudnya radio itu tuh benar-benar membawa satu perubahan banyak terhadap hidup aku, terutama radio Smart FM itu. Jadi kayak semacam titik awal, titik permulaan aku mengalami perubahan
bertumbuh secara pribadi, secara pengetahuan yang mungkin selama ini kalau kita di sekolah cuma belajar matematik lah atau ketika kita kuliah ya belajarnya letterlek tentang ilmu-ilmu itu. Tapi di Smart FM itu mula aku mengenal bahwa banyak banget ilmu yang berkaitan dengan kehidupan yang bisa kita pelajari sampai soal happiness itu dibahas, sampai soal bukan cuma soal manajemen doang, bukan cuma sekedar motivasi aja, tapi banyak banget soal kehidupan itu di sana dibahas. Dan aku banyak ketemu dengan para trainer, para motivator yang pada akhirnya itu setiap hari kan karena siaran, terus kemudian aku bertemu mereka setiap hari. Nah, itu kan kayak nutrisi kepala yang kita diisi di kepala kita, di hati kita, di pikiran kita, sehingga itu akhirnya karena berulang-ulang, kemudian aku berpikir, aku merenungi, karena tiap kali didengarkan, akhirnya itu mengalami banyak perubahan sih, signifikan juga terhadap hidup aku dan pertumbuhan aku secara personal. Nah, disitulah aku juga mengenal istilah yang namanya law of attraction. Definisi-definisi banyak orang mengartikan yang namanya law of attraction. Dari sanalah aku tahu dari berbagai macam narasumber dan juga buku-buku sampai aku dikasih yang namanya misalkan ada money magnet. Ya kan bagaimana kita menjadi magnet buat uang. Terus ada lagi yang misalkan magnet rezeki dan lain sebagainya. Banyak banget konteks-konteks buku-buku yang literatur yang menyajikan tentang yang namanya magnet kehidupan, mau rezeki kek, mau uang kek, keberuntungan dan lain sebagainya. Tapi pada pondasi dasarnya itu adalah tentang ngomongin soal itu tadi, law of attraction sebetulnya. Awal kenapa aku sampai kenal yang namanya law of attraction. Dan dari sana akhirnya kayak flashback tuh mulai ke kehidupan belakang sampai kemudian dengan kehidupan aku berikutnya. Gimana ya, ternyata ada juga ya. Maksudnya nggak cuma sekedar teori, tapi sebetulnya implementasi dan caranya tuh ada. Dan ada semacam quote unquote kayak rules-nya gitu loh. Agar loa ini terjadi di kehidupan kita. Kayak gitu. Oh, oke. Nah, Kayak gitu. sebenarnya Mbak mulai mempraktikkan loa ini karena dengar teman Mbak misalnya berhasil atau karena tanpa disadari udah berhasil duluan akhirnya ini bukannya yang Mbak baca berdasarkan buku ini kalau loa tuh kayak gini-gini terus Mbak relate sama pengalaman Mbak yang Mbak baru sadar kayaknya ini loa deh. Maksudnya bagaimana Mbak mengidentifikasi kalau itu tuh terjadi berdasarkan loa itu? Oke. Jadi gini, di tahun 2007 itu aku baru mengenal istilah itu tuh, yang namanya law of attraction yang tadi aku bilang. Okay. Nah, kemudian ketika aku tahu, oh definisinya tuh begitu ya, segala sesuatu yang kita intensikan, bahkan kita ucapkan ya, jangankan kita ucapkan, kita niatkan aja nih di dalam hati, tapi itu benar-benar kita fokuskan, cuma kita nggak gini, kita fokuskan, tapi kita nggak melekat. Setelah kita fokus, kita tahu nih, kita pengen banget itu. Kita minta sama Tuhan, tapi habis itu kita lepaskan. Jadi kita kayak nggak mikir gitu loh. Pernah nggak sih, Nes, dalam kehidupan dirimu, kamu tuh pernah nulis sesuatu atau apa, at the end kamu taruh nggak ngerti di mana atau di mana, and then tiba-tiba bertahun-tahun berikutnya, and then kamu buka gitu, ya ampun ternyata ini loh yang pernah gue pingin dulu. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. I don't know ya, karena kalau aku pernah sih. Dan ternyata aku bilang, gila ya, ini terjadi ya di kehidupan aku. Nah, contoh misalkan gini. Makanya memang kita perlu hati-hati dengan apa yang kita intensikan. Bener loh. Karena gini, aku ingat betul, apalagi ditambah ketika kita intensikannya itu dengan emosi. Emosi, misalkan ada marahnya, ada happy-nya. Ya kalau happy oke lah ya. Tapi yang perlu kita hati-hati itu ketika intensinya itu dengan ketika marah, ketika kita dalam kondisi luka dan lain sebagainya. Misalkan contoh, ketika kita kepingin banget orang misalkan yang melukai kita, itu terjadi sesuatu juga yang melukakan dirinya. Contoh nih yang buruknya nih ya. Semacam kayak kalau di dalam dongeng-dongeng itu dibilang kutukan. Bisa nggak terjadi? Bisa. Karena intensinya sama marah. Dan itu bisa jadi dibicarakan 2 kali atau cuma 3 kali terus kemudian dilepaskan. Bisa nggak terjadi? Bisa. So itulah mengapa kita perlu ambil
yang positif-positif aja untuk menarik Loa tadi. Karena sebetulnya Loa itu ibaratnya kalau kita serahkan ke alam ini, alam semesta ini, dia kan nggak kenal tuh ibaratnya ini baik atau buruk. Mereka tuh kalau yang aku pelajari ya dari guru-guruku itu mereka netral. Alam semesta ini mengenalnya netral. Mereka nggak ada istilah yang namanya positif, negatif, itu mereka tuh netral mengenalnya. Sehingga kalau terjadi ya terjadilah. Nah, it depend on us as a human yang punya harapan, punya intensi, itu fokusnya tuh mau yang baik atau yang buruk. Itu aja pun. Nah, jadi aku pernah mengalami begini. Aku baru tahu itu ketika aku ya mengenal akhirnya di radio Smart FM itu, oh ini tuh loh. Dulu aku setelah 2004 aku lulus kuliah, itu aku sampai bilang gini sama orang tuaku, ke ayahku, aku bilang, pokoknya saya nggak mau nikah sampai saya benar-benar kuliah S2. Dan itu berkali-kali, itu kuat sekali. Aku ingat flashback betul, bahkan ketika ngomong sama Nesha ini, aku ingat betul posisiku di mana, aku lagi apa secara visual, aku ingat betul dan aku ngomongnya kayak gimana. Aku bilang, pokoknya aku nggak mau menikah sampai aku dapat S2. Nah, kondisinya saat itu orang tua aku tidak memungkinkan aku untuk menguliahkan lagi S2. Karena aku S1 tertati-tati karena mereka itu sudah PHK. Kemudian, ya memang sepanjang sepanjang perjalanan sebelum menikah itu aku ketemu dengan laki-laki, ya kan? Kita pacaran, tapi kok nggak ada yang jadi dan selalu nggak ada yang smooth. Nggak ada yang smooth sama sekali. Semua tuh jalannya nggak enak. Pokoknya aduh nggak ada lah kayak dongeng itu berakhir happy ending gitu itu tuh nggak ada beneran. Gue bingung sendiri gitu ya, maksudnya ada beberapa teman-temanku yang melihat menurut mereka Ri lu karir oke, kenalan lu as a broadcaster tuh banyak yang keren-keren, kenapa lu sampai sekarang nggak merit nggak punya cowok, lu nggak selesai ini aku cerita ya, pengalaman udah mulai cerita itu kok nggak ada yang jadi-jadi. Saya juga bingung sendiri, sampai akhirnya saya bertemu dengan Ibu Natalia Sunadi. Mungkin nanti Nesya atau teman-teman yang nonton di sini bisa googling Natalia Sunadi. Beliau itu adalah hipnoterapis. Dan suatu ketika beliau itu talk show di tempat radio aku. Banyak narasumber yang udah ngeledekin aku, sering kali gini, oh iya loh pendengar, ini loh Mbak Riri ini masih lajang loh, keren, terkenal, gitu. Padahal terkenal di radio itu aja, nggak terkenal, I'm not celeb at all, gitu. Terkenal, masa nggak ada yang mau, sampai begitu, saking aku pada saat itu sudah mau masuk umur 30. Mau masuk umur 30. Nah, kemudian, suatu ketika aku ketemu dengan Ibu Natalia Sunaidi itu, hai Ibu, kita kenalan segala macam. Oh ini Mbak Riri ya, yang pernah disebut-sebut, aku pernah dengar tuh ada narasumber nyebut-nyebut kata Mbak Riri lajang, katanya. Aku malu teman-teman. Oh iya, biasalah narasumberku, beliau tuh emang suka bercanda. Banyak banget sih yang udah ngeledek-ngeledek aku, kok masih single segala macam gitu kan. Terus, kenapa Mbak? Nggak tahu ya. Ya mungkin emang belum jodoh. Oh gitu. Coba diingat-ingat masa lalu. Kenapa nggak jadi-jadi misalkan? Atau punya ketemu tapi nggak jadi-jadi. Beliau ngomong gitu. Jadi itu dalam istilah, ada satu ilmu namanya Neuro Linguistic Programming, dan lebih dalam lagi itu namanya, bahkan dibahas di ilmu hipnoterapi, itu namanya timeline terapi. Ternyata beliau tuh lagi menerapkan timeline terapi. Jadi mengajak aku flashback ke masa lalu dan kemudian melihat masa depan. Itu namanya timeline terapi. Beliau ngomong begini ke aku, coba diingat masa lalunya. Apa yang membuat akhirnya Mbak Riri kok sampai sekarang masih melajang ya? Karena saya juga nggak percaya. Mbak Riri lumayan, nggak jelek kok, kata dia gitu. Terus udah gitu, iya saya juga maksudnya aku pribadi tuh bingung, ya mungkin belum jodoh, pikir aku kan gitu ya. Terus coba flashback, dari situ aku merenung, diam sejenak tuh. Ah ya, apa ya? Kemudian, aku ingat omongan aku itu pada tahun 2004, aku bilang ke ayahku, dan itu sempat terucap 2 kali, dan dengan intensi banget emosi. Maksudnya emosi betapa aku kuat banget, pokoknya aku harus S2. Aku bilang, oh iya, aku pernah dulu ucap ini sama orang tuaku, pokoknya aku harus S2, dan aku tidak akan menikah sampai sebelum S2.
Terus dia bilang, sekarang coba dimaafkan dirinya. Kalau nanti belum S2, belum menikah-nikah gimana? Katanya gitu. So, aku bilang, ya aku tinggal cari beasiswa, walaupun sejauh ini aku belum dapat. Apapun caranya aku perlu dapat. Akhirnya, suatu ketika setelah aku pulang dapat salah satu beasiswa, tapi ini bukan S2, ini short course. Aku dapat beasiswa ke luar negeri. Kemudian aku pulang, aku mencoba melamar salah satu program fellowship. Tapi ini full scholarship S2. Dan aku dapat. Oke. Dan kemudian ketika aku dapat, 2 bulan setelahnya, aku kenalan sama cowok dan sekarang jadi suamiku. Hah? Dan itu amazing karena pada saat padahal pada saat dia bilang, ya saya mau melamar, saya bilang saya mau S2 loh. Ya it's okay, S2 bisa sambil menikah juga. Oh tapi saya belum mau punya anak loh. Oh ya nggak apa-apa, dan benar, setahun saya nggak dapat anak. Dan akhirnya saya ikut terapi lagi. So that's why we have to be careful with our intention and our focus and what we say. Right? Kita nggak pernah tahu. Dan setahun aku berupaya gimana caranya dapat anak. Aku lupa bahwa aku bilang sama beliau yang sekarang jadi suamiku, aku lupa bilang bahwa aku pernah, tapi gue nggak mau punya anak dulu loh. Gue mau kelar sekolah dulu loh. Aku bilang kayak gitu. Semenjak itu, kejadian itu, aku lebih berhati-hati. Karena sekalipun tidak kita ucapkan, pengalaman aku loh, karena pengalaman orang bisa jadi berbeda-beda ya, untuk menerapkan law of attraction. Tapi based on experience, sekalipun itu sejak dalam hati, tidak terlontarkan, itu saja bisa terjadi. Kalau itu sudah kuat dipikirkan berkali-kali, sekalipun tidak melekat ya, tapi seringkali terlintas. Karena kamu pernah meniatkan itu misalkan, sekali terlintas, itu tinggal tunggu waktu terjadi. So everything is all about time, katanya gitu. Bener banget. Nah semenjak itu akhirnya aku flashback, oh ini yang dinamakan attraction. Dan beliau akhirnya, Ibu Natalia Sunaidi ini bilang ke saya, so itulah mengapa kita memang perlu berhati-hati dengan intensi kita, dengan apapun yang kita lakukan. Karena dia akan menarik law of attraction, dia akan menarik betul-betul apa yang benar kita, kan yang aku inginkan kan S2. Jadi apapun yang mengganjal katanya, aku tidak ingin menikah sebelum S2. Ya benar, akhirnya cowok datang menghampiri, sekedar menghampiri. Jadi bubar, dan lain sebagainya. Itu hanya satu kisah dari sekian banyak akhirnya pengalaman-pengalaman yang aku pernah alami. Kalau orang bilang, I'm lucky. Padahal bukan. Aku sangat percaya betul itu bukan lucky, tapi karena pikiran dan intensi yang berulang-ulang aku inginkan. Termasuk ketika aku menjadi penyiar radio, karena aku sudah memikirkan itu sejak kelas 3 SMP. Ketika ditemukan oleh beliau, aku baru realize, oh iya pantas. Karena selama menjalin hubungan tersebut, aku kan belum S2. Dan ketika mentoknya itu selalu gagal ketika gini, mau nikah nggak? Enggak. Ujung-ujungnya bubar. Jadi mentoknya tuh begitu. Nah, aku pikir-pikir kenapa ya? Akhirnya ketemu ibu itu baru aku sadar. Nah, yang perlu kita lakukan itu kan adalah mungkin seringkali kita melakukan penyesalan. Aduh, seandainya ya dulu gua nggak kayak gitu. Kenapa dulu kayak gitu? Nah, itu yang beliau sarankan ke saya, maafkan dulu diri sendiri. Jangan-jangan dulu ego yang ngomong, misalkan gitu. Itu bukan betul-betul keinginan yang ada di dalam hati kamu, sampai kamu kemudian realize, kenapa hubunganmu gagal terus. Coba kamu ubah misalkan, pokoknya saya bisa menikah sambil kuliah, misalkan gitu. Kan lain statementnya kan. Ini kan pokoknya saya nggak mau menikah, nggak mau pacaran sebelum S2. Tapi pada faktanya di tengah-tengah misalkan ada yang naksir atau apa, akhirnya gagal lagi. Ya iyalah, karena dulu subconsciousnya, pokoknya saya, nah kayak gitu. Itu kan tersimpan. Jadi kita ini kan kayak gudang data kan, kalau kita nonton Inside Out. Ya kan? Once ketika ke-trigger satu momen aja, ada lagi tuh yang keinget di kita. Ya macam-macam model kayak gitu. Makanya kalau beliau bilang maafkan diri kita sendiri terlebih dahulu, karena kitanya sendiri kita nggak tahu. Itu betul nggak sih, baik nggak sih buat kita?
Karena kadang-kadang kita kan itu melewati pengalaman kan, pengalaman yang ternyata untuk mencapai S2 itu, tapi saya perlu gagal berkali-kali dengan seseorang sampai akhirnya, ternyata pas saya dapat S2 saya dapat cowok. Tapi kan saya perlu melewati pengalaman yang tidak enak, yang itu jadi pengalaman yang tersimpan di kepala dan juga diri saya. Jadi kayak luka-luka gitu loh, Nes. Nah, itu yang makanya beliau bilang, "Maafkan." Dia bilang, pertama itu dulu, kemudian embrace, terima dulu. Kenapa dulu harus ngomong kayak gitu? Kan sebenarnya bisa misalkan diubah, misalkan pembicaraannya atau kata-katanya. Nah, kayak gitu. Itu yang akhirnya aku pahami bahwa sebetulnya pertama kita perlu hati-hati, yang kedua, kalaupun hal-hal yang tidak enak sudah terjadi pengalamannya dan itu hasil dari apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, apalagi yang memang betul sekali, apa yang perlu kita lakukan, yang memaafkan. Karena kan apa yang terjadi dengan diri kita kan kita yang menarik. Ketika saya mengetahui itu, saya lakukan, benar. Terjadilah yang memang baik-baik karena itu yang saya lakukan yang baik-baik. Caranya gimana? Banyak banget kalau untuk bisa kita menerapkan yang namanya law of attraction. Gitu. Nah, jadi kebetulan Mbak tuh teknik law of attraction-nya tadi sebenarnya rata-rata intensi menyebutkan ya, apapun yang berepetisi. Iya. Lagi Mbak, kira-kira tekniknya. Oke. Jadi yang semakin semakin ke sini aku semakin belajar soal meditasi juga. Kemudian aku baca-baca literatur. Ternyata yang paling penting itu pertama kali yang perlu kita lakukan sebelum kita punya intensi apapun lah, misalkan Nesya mau mau berkarir di luar negeri misalnya. Sebelum punya itu semua yang perlu kita lakukan itu adalah feel gratitude, kebersyukuran dulu tuh yang perlu kita lakukan karena selama ini kita cuma minta, 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 kita lupa untuk oke, thank you. Saya udah bisa bernafas, saya sudah bisa hari ini saya sehat, hari ini saya. Nah, itu gratitude itu tuh yang belum kita lakukan barangkali barangkali ya kan. Nah, ketika saya tahu dari beberapa guru-guru meditasi saya, yang perlu saya lakukan aja pertama itu adalah gratitude dan feel abundance, keberlimpahan. Itu dulu. Dan akhirnya sekarang itu saya lakukan itu karena kehidupan kita semakin ke sini, semakin penuh dengan komparasi, dengan perbandingan-perbandingan. Kita berharap ini, kita berharap itu, berharap ini, berharap itu, tapi kita lupa lihat ke dalam gitu loh bahwa oh iya ya, saya tuh sudah diberkati banyak loh. Gitu. Saya sudah diberkati banyak sebelum saya meminta dan saya berharap kembali kan gitu. Nah, akhirnya dua itu, gratitude dan feel abundance. Jadi saya selalu lakukan itu every single day itu setiap saya bangun pagi, sebelum saya sholat subuh malah kadang saya bangun, terus saya baca doa seperti biasa. Itu tuh saya ambil nafas, aduh terima kasih, udah bisa nafas lagi. Itu udah seneng banget loh. Karena kan bisa jadi kalau Tuhan punya mau dicabut kan gitu. Nah itu dulu, aduh terima kasih. Dan ketika saya sekarang semakin saya menekuni olahraga gitu ya, itu semakin membuat saya kayak misalkan mau bangun nih sebelum lari, saya thank you dulu sama kaki saya kadang itu. Thank you ya hari ini kita mau olahraga lagi nih, kita lari lagi, oke, kita bisa naikkan pace. Jadi saya ngobrol sama diri saya sendiri sama thank you ya tangan. Bentar kalau mau bobo, ngomong ke jantung, thank you ya masih berdetak normal, masih oke. Saya mau bobo dulu, thank you buat kita hari ini. Itu saya omongin semua dulu tuh. Gitu. Saya benar-benar mungkin kalau kayak suami atau anak kadang-kadang melihat ibu ngapain sih tiap hari kayak gitu kan. Karena itu yang saya pelajari dan ketika begitu memang pada akhirnya terkikis karena itu yang saya fasilitasi kan yang ada di otak. Akhirnya karena saya memfasilitasi diri saya begitu terus tiap hari, akhirnya yang terekam di otak saya kan itu. Jadi hidup tenang, nggak ada komparasi. Ih kerennya dia udah sampai di titik sana, kok gue masih di sini gitu. Nggak ada kayak gitu. Karena Mbak fokusnya sama diri sendiri gitu ya? Sama diri sendiri dulu. Aku selalu menuliskan apa-apa saja yang aku harapkan. Jadi kadang-kadang kita at the end of the year itu kan punya target tuh ya. Tapi ada yang bilang, oh targetnya tapi nggak kecapai-kecapai gitu.
Kalau aku tulis aja target baru, apapun aku tulis pokoknya. Kalau belum kecapai, aku tulis lagi, nggak apa-apa, aku tulis. Kemudian, aku perlu mengambil 3 yang terinti yang sebetulnya apa yang aku ingin achieve di tahun, misalkan 2021. Apa yang benar-benar aku ingin gapai di 2021. Dan dari situ, aku tulis satu-satu. Mungkin aku bisa ambil dulu ya contohnya, jadi nanti teman-teman bisa lihat nih. Nah, jadi misalkan gini, aku menulis setiap hari ini udah buku kesekian. Jadi ini udah buku kesekian. Karena kalau aku ambil lagi, ada sih datanya cuma aku perlu buka-buka laci. Jadi ini kayak semacam ini buku setiap pagi aku selalu tulis. Apa yang betul-betul aku ingin achieve setiap harinya. Ini praktek aku sebetulnya menerapkan law of attraction. Jadi, dan ini di 2021 aku udah tulis ini sejak 2010. Sekarang 2021, berarti 10 tahun. Aku tuliskan ini setiap pagi. 11 tahun Mbak malah. 11 tahun. Iya, aku tuliskan ini tiap pagi. Terus, apa iya, Ri, sudah kesampaian? Satu sudah aku achieve. Dari 3 yang aku tulis, 1 sudah achieve. Tapi yang nggak kebayang adalah ternyata gini. Ini kan 3 yang aku fokuskan, yang aku kepingin banget. Tapi biasanya aku selalu mencantumkan benar-benar tuh, misalkan lebih dari 3. Misalkan ada 7. Apa yang aku ingin capai di 2021. Tapi dari 7 itu aku sortir lagi yang akan aku tulis setiap pagi. Apa yang benar-benar aku setiap pagi. Nah, ternyata ada nggak yang ternyata aku tulis setiap pagi tapi belum kesampaian, tapi yang 7 itu tadi kesampaian? Ada. It was amazing. Aku pernah nulis target di 2020, itu kan kemarin 2020 kita udah pandemi ya. Di awal 2020 aku misalkan salah satu contoh, aku menuliskan, mudah-mudahan aku nggak riak ya, cuma ini untuk meyakinkan bahwa apa yang kamu yakini, kalau kamu benar-benar nggak menyerah dan kamu yakini, biarkanlah Tuhan yang mengerjakan dan alam semesta. Kita tinggal berikhtiar. Kalau kamu yakini it's happen. Ini soalnya susah dibuat abstrak, dibuat nalar tuh kadang-kadang susah. Kok bisa ya? Karena aku meyakini. Kalau nggak yakin, ragu-ragu, ya iya sih ya nggak kejadian. Tapi kalau kita yakin benar-benar kejadian, karena it's happened to me dan itu berkali-kali terjadi. Nah, ternyata aku misalkan contoh, pernah aku berharap sekian ratus juta, itu aku achieve, misalkan di 2020, aku awal nulis nih, di 2020, ada bukunya di pojok sana, itu di buku Counting Blessing saya. Jadi saya kalau malam tulisnya Counting Blessing, kalau pagi tulis mimpi, kalau malam saya tulis apa yang saya terima kasih. Hari ini tuh grateful apa yang saya udah dapat, gitu. Itu kalau tiap malam. Nah, itu saya tulis, saya pernah bilang, saya kepingin di 2020, pada saat 2020, pokoknya saya meng-coach CEO 5 orang. CEO ke atas, VP CEO ke atas 5 orang untuk voice. Saya nggak pikirin itu gimana. Pokoknya saya tulis. Kemudian saya bilang, saya pingin achieve sekian ratus juta di tahun 2020. Saya bilang gitu dengan memberikan private ke beberapa orang. And you know what? It's happened to me. Dan itu di 2020. Aku baca di akhir kemarin, aku sampai ngomong sama suamiku, inilah mengapa aku selalu percaya apa yang aku yakin. Where intention goes, energy flows. Teorikan. Kenapa? Tapi yang terpenting, sebagaimanapun teorinya banyak, seberapa besar keyakinan Anda, seberapa besar harapan Anda gitu. Tapi at the end dari ini semua, kalau kita sudah punya harapan, kita udah punya keyakinan, seberapa komitmen kita mau mewujudkan keyakinan dan harapan kita ini. Itu aja. Thank you, Nes. Wow. Thank you banget Mbak Riri atas waktu dan semua insights dan cerita inspiratif Mbak Riri yang semoga bisa menginspirasi kawan-kawan yang sedang nonton, dan berharap juga semoga bisa mudah diterapkan juga ya Mbak. Mudah-mudah. Thank you ya Mbak Riri. Sama-sama, Nesia, thank you banget udah diajak ngobrol-ngobrol bareng, dan mudah-mudahan runut, karena pentingnya jadi biar, oh ini ngomong apa sih gitu, runut dan bisa dapat insight. Terima kasih banyak. Thank you Mbak.